Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yaumul ahad 5 Oktober 2025 bertepatan dengan hari 11 dari Rabi'ul Tsani 1447 Hijriah. Maka di Masjid Al-Mubarak, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Muslim, dan kita masuk kepada Kitabul Iman. Maka di pelajaran yang lalu telah kita masuki 2 hadis. Hadis yang pertama dari Syaqiq ibni Salamah dari Abdullah ibni Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar." Dan begitu pun datang di hadis yang kedua dari Jabir ibni Abdullah, yang mana hadis Jabir datang dari berbagai tabi'i, dari Abi Sufyan dan juga dari Abi Zubair. Maka lafadznya sama. Man mata atau man laqi Allah la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Dan sekarang kita akan masuk kepada hadis yang ketiga, hadis Abi Dzar. Mau tasmi' sekarang atau nanti? Sekarang. Baik, sebelum kita masuk kepada hadis Abi Dzar, persilahkan untuk mentasmi' hadis yang sebelumnya. Bismillah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abi an Waqi' an al-A'mash an Shaqiq an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Waqi' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qultu ana wa qala ibn Numair sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala man mata وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يلا خلاص. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي وواكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وقال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووقيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وقيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala
الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود وقال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ما في أحد يحفظ من جابر لماذا ما تنوع هذا من جابر هذا من ابن مسعود. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا لفظه أحسن mujibatan, dua konsekuensi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad bin Abdullah bin Numair wa haddathana Abi wa Waki' an al-Amash an Shaqiq an Abdullah qala Waki' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Ibnu Numair sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar wa qultu ana wa man mata la yushrik billahi shay'an dakhala al-jannah. Ahsantum, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah di hadis yang ketiga dari sahabat Abi Dzar. Wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, dan diriwayatkan dari Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar. Maka Muhammad ibn Musanna imam, wa ibn Bashar adalah Muhammad ibn Bashar yang dilaqabi dengan Bundar. Maka ini semuanya dua gurunya Imam Muslim. Kemudian qala Ibnul Musanna. Inilah dari keutamaan riwayat Muslim dengan tafsir. Dia mengambil dari gurunya tadi dua, sekarang dari gurunya yang pertama Muhammad ibn Musanna. Qala Ibnul Musanna, itu maknanya. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, maka dia adalah Gundar Robib dari Imam Syu'bah. Duduk bersama Syu'bah di riwayat 18 tahun, di riwayat 20 tahun. Maka dia yang tadinya anak kecil, anak dari istrinya Syu'bah. Tentunya Imam Syu'bah menikah lebih dari satu, dan dari istrinya ada yang janda dan mempunyai anak Muhammad bin Ja'far. Dan Muhammad bin Ja'far mengambil kesempatan emas di mana ibunya menikah dengan imam muhaddis. Maka dipergunakan kesempatan emas ini dan dia berbakti kepada ibunya sebagai orang tuanya. Belajar kamu. Maka belajar 18 tahun, tidak bosan. Akhirnya Allah angkat derajatnya. Imam Syu'bah meninggal, siapa yang paling kuat periwayatannya? 18 tahun menuntut ilmu di bawah bimbingan dari ayah tiriknya. Maka dia menjadi marja. Setelah meninggal Imam Syu'bah, siapa yang menjadi marja rujukan? Ja'far. Maka Muhammad ibnu Ja'far, Gundar, dijadikanlah dia rujukan. Meskipun Gundar dulu waktu kecil nakal, seperti nakalnya anak-anak, maka laqab Gundar adalah musyagib. Makna musyagib, tukang buat onar. Seperti di sini Muhammad misalnya, tukang buat onar. Maka datang muhaddisin besar, datang dari berbagai negeri untuk bertemu dengan Syu'bah, menuntut ilmu. Dia anak kecil, bikin muskilah di kelas atau di masjid, teriak, lari-lari, seperti itu. Maka gelar ini diberikan oleh Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Di saat di majelis mungkin dia buat ribut atau buat masalah, disebutkan uskut ya Gundar. Maksudnya diam kau pembuat onar. Akhirnya dikenalah dia sebagai Gundar. Gundar bukan Gundala ya, Gundar. Maka di sini maknanya adalah pembuat onar.
Maka sang pembuat onar lama-lama dia dewasa dan berpikir apa yang lebih baik untuk dirinya dan untuk kaum muslimin, maka dia bersabar. Bersabar, belajar dan belajar sesuai dengan keinginan ibunya, menikah dengan Imam Syu'bah, ambil ilmunya. Bukan kamu duduk bersamaku di markaz Imam Syu'bah, kamu tidak memanfaatkan ilmu dari bapak iparmu. Maka inilah dari sekilas tentang Muhammad ibnu Ja'far. Maka di saat meninggal Syu'bah, dia menjadi marja, kitabnya menjadi rujukan para ulama, seakan-akan warisan dari Imam Syu'bah. An Wasil al-Ahdab. Kapan kita lewati Wasil al-Ahdab? Di pelajaran Sahih Al-Bukhari. Dan indaka Muhammad, man masmuh Wasil al-Ahdab? Wasil ibn Hayyan al-Ahdab. Taib, ahsan, masih ingat pelajaran kemarin. Maka pelajaran kemarin di Sahih Al-Bukhari kita lewati Wasil ibn Hayyan al-Ahdab. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-6 di zaman Ibnu Juraij, dan dia di atas derajat sikoh. Telah disikohkan oleh Abu Daud, Ibnu Ma'in, An-Nasai. Bahkan disebutkan sikotun sabtun, di atas derajat sikoh. Maka di sini terulang Anil Ma'rur. Dan begitu pun Ma'rur kita lewati Ibnu Suwaid, yang mana dia rawi yang sikoh. Maka Ma'rur dari muridnya Abi Dzar. Qala sami'tu Abu Dzar, bahwa dia meriwayatkan dari Abi Dzar, yuhaddithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam fabasyarani annahu man mata min ummatik la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa? Qala wa in zana wa in saraqa. So this hadith narrated by Abi Dzar, it from the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jibril came to me and give me the tidings. Maka dikatakan oleh Nabi, atani Jibril, Jibril is came to me alaihi salam, fabasyarani, and give me al-busra. So Jibril came to me and gave me the tiding, memberikan kabar gembira. Maka disebutkan, verily he who died, verily he who died amongst your ummah without associating anything with Allah would enter paradise. Ini kabar gembiranya. Apa itu? Annahu man mata min ummatik, bahwa barang siapa yang mati dari umatmu wahai Muhammad, pengikutmu muslimun, la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah, yang mana umatmu itu tidak melaksanakan kesyirikan, dia akan masuk surga. So after this, qultu, Abu Dzar said, I said, even if he committed adultery and theft, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, masuk surga. Wa in zana wa in saraka, meskipun dia pelacur, meskipun dia pencuri, koruptor, pembegal, namun dia mati dalam keadaan melaksanakan tauhid, masuk kepada surga. Ini pertanyaan yang sangat baik dari Abi Dzar. Qala wa in zana wa in saraqa. Maka dijawab oleh Nabi sebagai penegasan. Nabi Muhammad SAW said, yes, even if he committed adultery and theft
Ya, meskipun dia pelacur dan meskipun dia pencuri, mati dalam keadaan tauhid, tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah atau pernah melaksanakannya dan bertobat, maka dia masuk surga. Ini riwayat yang pertama dari Abi Dzar. Kemudian kita masuk kepada riwayat yang kedua, wa haddatsani Muhammad bin al-Musanna. Riwayat yang kedua, wa haddatsani Zuhair bin Harbin wa Ahmad bin Khurash qala haddatsana Abdus Samad bin Abdul Warith haddatsana Abi qala haddatsani Husain al-Muallim an Abi Buraidah anna Yahya ibn Ya'mur haddatsahu anna Abul Aswad ad-Daili haddatsahu anna Abu Dzar haddatsahu. Maka ini riwayat yang kedua dari Abi Dzar dari jalan yang lain, bukan dari Ma'rur al-Ma'rur ibnu Suwaid, tetapi dari Yahya ibnu Ya'mur dari Abul Aswad ad-Daili dari Abu Dzar. Qala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun alaihi thawbun abyadu. Aku mendatangi Nabi dan Nabi dalam keadaan tertidur. Di atas pakaian saub. Saub seperti kita yang pakai ini sekarang. Abyad. Maka Nabi mencintai saub yang abyad. Tsumma ataituhu fa idza huwa naimun. Maka aku yang kedua kali mendatanginya dalam keadaan masih tertidur pula. Tsumma ataituhu wa qad istaiqadha. Kemudian aku datangi lagi, ternyata Nabi telah bangun. Fajalastu ilaihi, maka aku duduk mendekati sebelahnya. Faqala ma min abdin, maka langsung Nabi memberikan hadis. Subhanallah, nikmat hidup di zaman para sahabat, mendapatkan ilmu langsung. Dan ilmunya itu bukan teori, hasil pemikiran manusia, tapi langsung dari wahyu. Datang Jibril memberikan hadis, atau datang Jibril menurunkan Al-Quran. Maka inilah kenikmatan para sahabat. Maka seperti di hadis-hadis telah lalu tentang keutamaan Al-Ansor, dan dilarang kita mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan mencela para sahabatku. Idza anfaqtum kajabali Uhudin dahaban, jika kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud dari emas, maka la tuqbalu, kalian tidak akan diterima oleh Allah selama kalian mencela sahabatku. Subhanallah. Maka bagaimana kita mencela sahabat? Ilmu yang kita butuhkan tentang agama ini, bagaimana kita sholat, bagaimana kita melaksanakan haji dan umroh, bagaimana dari segi keimanan seperti sekarang ini. Orang yang meninggal dalam keadaan tauhid masuk surga. Dari mana kita tahu? Dari para sahabat. Maka para sahabat itu sangat agung, sehingga dipuji di Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari, ditafsirkan di Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah, antum khairu ummatin ukhrijat linnas, maknanya antum khairun nas linnas. Kalian sebagai sebaik-baiknya manusia, kalian itu sebaik-baiknya manusia, dan kalian sebaik-baiknya qudwah untuk manusia khalaf seperti kita. Dan itulah mereka. Kita sekarang butuh bagaimana cara salat. Nabi mengatakan di hadis Al-Bukhari dari Malik ibn Huwairits, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kalian melaksanakan aku salat. Bagaimana melihat Nabi salat? Nabi telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Dari hadis yang disampaikan Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abi Dzar, dan yang lainnya. Maka mereka para sahabat dipuji oleh Allah menjaga agama ini. Maka Allah mengatakan juga radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho atas mereka dan mereka ridho kepada Allah.
Maka lihat di sini bagaimana Abu Dar meriwayatkan hadis. Dia ingin bertemu dengan Nabi, didapati dalam keadaan tidur, balik lagi. Datang lagi, masih tidur, balik lagi. Datang lagi, sudah bangun, duduk bersama Nabi. Ingin mendapatkan ilmu. Maka langsung Nabi tahu kalau ini sahabat haus dengan ilmu. Maka dikatakan langsung, di riwayat tadi tentunya datang Jibril, maka di sini langsung, "Mamin abdin," tidaklah seorang hamba, qala la ilaha illallah. So in the second hadith, I came to the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he was still asleep, and I came again and he was still asleep, and I came again and he had awakened. Maka aku datangi Nabi 2 kali dalam keadaan tidur. Maka yang ketiga, I came again and he had awakened. Maka aku datang yang ketiga kali, aku dapati dia dalam keadaan terbangun. I sat by his side, dan aku duduk di sebelahnya. Maka dia langsung memberikan hadis. There is none among the bondsmen who affirmed his faith in la ilaha illallah. There is no God, there is no Allah, but only Allah Jalla wa Ala, and died in this state and didn't enter paradise. Maka disebutkan, wahai Abu Dar, mamin abdin, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, beriman kepada Allah, mengucapkan syahadat, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti, wahai Abi Dar, masuk surga. Maka Abu Dar yang cerdik mengatakan, even if he committed adultery and theft, ya Rasulullah, meskipun dia pelacur dan pencuri koruptor. Maka Nabi menjawab, replied, yes, even though he committed adultery and theft, ya meskipun dia dalam keadaan mencuri dan dalam keadaan berzina. Maka diulang lagi, wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa, qultu wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa. Maka untuk mentaukid, Abu Dar mengulang lagi, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, ya Rasulullah, masuk surga. Seperti itu, salasan marron, salasan, dalam keadaan 3 kali. Summa qala fi rabi'ah, maka Nabi mengatakan, menjawab ucapan Abu Dar yang keempat, wa in zana wa in saraqa, yang keempat, meskipun dia mencuri dan berzina, ala ragmi anfi Abi Dar, maka dia itu masuk surga meskipun Abu Dar menentangnya. Itu maksudnya. Jadi di sini bertanya terus, maksudnya minta taukid. Meskipun demikian ya Rasulullah. Iya, meskipun ala ragmi anfi Abi Dar, maksudnya meskipun Abu Dar enggak menyetujuinya, dia akan masuk surga. Itu makna dari ucapan ala ragmi anfi Abi Dar. Jadi meskipun Abu Dar tidak menyetujuinya, bukan makna tidak menyetujui permasalahan ini. Ini permasalahan Allah Jalla wa Ala yang memasukkan surga. Cuman maksudnya Abu Dar sampai mengulang-ulang menunjukkan bahwa Abu Dar di sini ingin taukid, benar-benar apa yang diucapkan oleh Nabi. Iya, meskipun Abu Dar di sini dalam keadaan misalnya menentang ataupun tidak setuju, pokoknya itulah keadaannya. Tapi awas, jangan difahami bahwa Abu Dar tidak setuju dengan hadis, bukan. Kita katakan min babit taukid. Namun di sini Nabi menyebutkan, iya, meskipun Abu Dar mengulang-ulangnya seakan-akan tidak setuju, tetap bahwa dia masuk surga. Qala fa kharaja Abu Dar wa huwa yaqul wa in ragima anfu Abi Dar.
Maka Nabi setelah itu memberikan hadis ini, dan Abu Dar alhamdulillah senang mendapatkan hadis ini keluar dia dan meriwayatkan kepada para sahabat yang lain ataupun kepada para tabi'in dengan lafaz wa in rogima anfu Abi Dar, meskipun Abu Dar tidak menyetujuinya ataupun meskipun Abu Dar mengulang-ulangnya, yang jelas di sini ketentuan dari Allah seperti itu. Maka perlu diperhatikan di sini apa ucapan makna dari Abi Dar, wa in saraqa wa in zana. Maka di sini dipahami oleh Abi Dar, masuk surga itu adalah hanya satu tipe saja. Manusia dari kaum muslimin masuk surga, dikiranya langsung masuk surga dan selesai. Tidak. Maka yang masuk surga ada dua tipe. Tipe yang pertama langsung masuk surga, dan ini seperti di dalam hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya, sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala iqab. Mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diiqab. Dan begitu pun dalam keadaan masuk surga, meskipun tanpa dihisab dan tanpa diiqab, dia dihisab dulu, tapi langsung masuk surga. Maka ini tipe yang pertama. Dan tipe yang kedua akan masuk surga tapi mampir dulu ke api neraka, dan pendalilannya banyak seperti hadis syafaat. Dan begitu pun hadis ini. Kok masuk surga? Nah, kalau kita gabung dengan hadis-hadis tentang orang-orang yang masuk api neraka kemudian dikeluarkan di hadis-hadis syafaat karena ada sebiji keimanan dari hatinya, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, maknanya mereka mukmin, meninggal bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, namun masuk api neraka dan dikeluarkan karena apa? Masuk sini wa in zana wa in saraqa. Maka dikatakan, ya Rasulullah, meskipun dia pelacur, meskipun dia pencuri, pembegal, koruptor yang mengambil uang rakyat 300 triliun, tidak kecil. Maka apakah seperti itu? Dijawab oleh Nabi, iya. Maknanya dengan keimanan itu dia pasti akan masuk surga. Namun kalau ditanya kapan masuk api neraka dulu atau tidak, itulah yang diinginkan di sini. Bahwa Nabi menjawab, alhasil mereka ujung-ujungnya masuk surga. Maka di sini kita hidup di dunia hanya satu kali. Janganlah coba-coba. Kalau masuk surga dulu langsung, kan langsung enak. Nyobalah mampir-mampir ke api neraka dulu. Jadi apa? Berbuat dosa besar dan seterusnya. Terus hitung-hitungan, kan tahta masyiatillah nih, mungkin Allah mengampuni dosa, kan langsung masuk surga. Mungkin Allah mengadab dulu di api neraka, habis itu nanti ujung-ujungnya kan dimasukkan lagi ke surga. Maka awas, hidup kita hanya sekali. Dan api neraka di pelajaran yang lalu sangat dahsyat. Bahkan Mikail pun tidak pernah tersenyum, seperti di hadis yang kita riwayatkan dari Ibnu Umar dan yang lainnya yang hasan li ghairi. Dikatakan oleh Nabi kepada Jibril di saat bertemu dengan para malaikat, ya Jibril, malu Mikail. Wahai Jibril, malul Mikail. Apa yang terjadi dengan Mikail? Lam yadhaq, tidak pernah aku melihat kalau bertemu dengan dia dalam keadaan senyum. Selalu dalam keadaan tidak pernah senyum. Maka apa yang terjadi? Dikatakan oleh Jibril, lam yadhaq Mikail qat mundu khuliqatin nar. Maka Mikail tidak pernah tertawa sedikit pun semenjak Allah menciptakan api neraka, karena takutnya. Maka bagaimana kita manusia yang hidup hanya sekali? Coba-cobalah berbuat dosa. Kalau nanti Allah tidak mengampuni kita, ya masuk api neraka sebentar. Nanti kan dikeluarkan karena iman kita. Jangan berbuat seperti itu, beresiko. Jika kalian beresiko di dunia,
dalam jual beli, oh beresiko nih, mungkin untung mungkin enggak. Berapa modal? 10 juta hilang nanti. Tidak apa-apa, 10 juta mudah bisa didapat. Namun ini masalahnya hidup dan mati, masalahnya surga dan neraka. Jangan coba-coba. Tahta masyiatillah, jika Allah mengampuni, berarti di hadis bitaqah dan hadis Allah yad'u al-abd ilaihi, dan juga ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni dosa selain kesyirikan, tahta masyiatillah. Coba-coba seperti ini jangan. Maka kita ambil yang selamat. Apa? Berbuat tauhid dan berbuat baik dan husnul khotimah, masuk surga. Itulah cukup. Maka inilah penjelasan dari hadis Abi Dzar. Jadi maksudnya harus diperhatikan, jangan salah paham. Dari hadis Abi Dzar jangan dijadikan pendalilan seperti kelompok Al-Murji'ah dan yang lainnya. Tuh lihat, amalan zina, amalan mencuri, itu tetap masuk Islam. Yang penting ilmu, yang penting iman di hati. Itu dalilnya. Lihat, ini subhat orang-orang Murji'ah, yang mana mereka mengatakan, lihat, Nabi mengatakan barang siapa yang beriman, mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, meninggal, masuk surga. Berkata Abu Dzar, namun dia berzina dan dia berbuat apa saja selain dari ini, berzina dan mencuri dan juga membunuh misalnya, dan juga makan riba dan dari dosa-dosa besar, maka Nabi mengatakan masuk surga tetap. Jangan difahami seperti kelompok orang-orang Murji'ah yang mengatakan cukup ilmu, cukup iman. Lihat di sini, Allah mencukupkan iman. Barang siapa yang mati dalam keadaan beriman, masuk surga. Meskipun zina, meskipun, maka mereka beristidlal, di antaranya kelompok Al-Murji'ah dan yang setelahnya dari kelompok orang-orang yang baru, Maturidiyah dan yang lainnya. Maka mereka meyakini bahwa iman itu cukup amalan hati saja, tidak bertambah iman, tidak berkurang iman, tidak bertambah dengan ketaatan, dan tidak berkurang sampai memasukkan ke api neraka dengan dosa-dosa ini. Ini bahaya pemahaman seperti ini. Mana dalilnya? Subhatnya ini. Apa kata Nabi di saat Abu Dzar mengatakan meskipun pelacur, iya masuk surga, meskipun pencuri, iya masuk surga. Diulang lagi sampai 4 kali, dikatakan wa ala rabni anfi Abi Dzar. Meskipun Abu Dzar bertanya terus dan seakan-akan tidak setuju, tetap masuk surga. Di sini butuh pemahaman. Hadis-hadis seperti ini butuh penjelasan dengan hadis-hadis yang lain. Maka maknanya, apakah Allah akan memasukkan kepada surga langsung? Ini dia pertanyaannya. Bisa jadi dia mampir kepada api neraka dulu, seperti di hadis-hadis yang lain. Hadis tentang as-syafa'ah, dan juga hadis as-syafa'ah diantaranya dikeluarkan Abu Daud dari Anas, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku mengeluarkan kaum muslimin dari api neraka untuk para pendosa-pendosa besar dari umatku. Maknanya pendosa besar di api neraka, pelacur dosa besar, orang yang selingkuh laki-laki dengan perempuan yang sudah nikah, di mana laki-laki ini bos dan perempuannya sekretaris, terus rapat, mengadakan rapat, bahkan rapat di hotel antara dia dengan sekretarisnya. Cuman berdua anggotanya dia. Rapat khusus. Tidak ada sekretaris yang lain, tidak ada bendahara, tidak ada pembina, pokoknya antara bos dengan sekretaris. Maka ini dosa besar. Maka dosa besar ini masuk api neraka. Namun di hadis ini, meskipun melaksanakan perzinaan dan pencurian masuk surga, maknanya masuk surga iya, selama dia muslim tadi, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Namun kapan masuk surganya? Di sinilah. Bisa jadi dia mampir ke api neraka dulu, bisa diampuni oleh Allah di hadis bitaqah dan hadis Allah yadnu abdahu yaumal qiyamah, dan juga ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka di sini bisa diampuni oleh Allah dan langsung masuk surga. Cuma nasihat saya, jangan mencari-cari pengalaman. Hidup hanya satu kali. Jangan masuk kepada pembahasan-pembahasan keimanan yang membuat kita beresiko. Cukup beriman kepada Allah wastaqim. Maka amantu billah wastaqim, cukup. Beriman kepada Allah, aku ini, dan berkonsekuensi melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan. Maka inilah bagi kita. Karena kita tidak ingin mengambil resiko berbuat dosa-dosa. Tadi kata hadis Abi Dar, meskipun pelacur, meskipun pencuri, masuk surga. Iya, kata Nabi. Ala rogmi anfi Abi Dar. Meskipun Abu Dar tidak menyetujuinya. Berpikir orang ini, oh jadi pezina pun masuk surga. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis lain? Hukuman orang yang berzina, hukuman orang yang mencuri, bahkan di dunia yang mencuri dipotong tangan. Maka bagaimana di hari akhirat kelak? Allah nggak apa-apalah, akhirnya beresiko. Dia berzina misalnya, dan dia mencuri misalnya. Dia yakini tetap masuk surga. Namun yang diinginkan masuk surganya kapan? Itulah yang menjadi pembahasan. Awas, hati-hati hadis ini, tamam. Jangan kalian seperti orang-orang al-murji'ah beristidlal dengan hadis ini. Tuh lihat, iman itu cukup. Tadi bertemu dengan Allah, dia beriman, aku bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, cukup. Meskipun berzina, meskipun mencuri, masuk surga. Maka iman itu hanya di dalam hati saja. Perbuatan mencuri, perbuatan pelacuran tidak mengurangi keimanan, tidak menyebabkan masuk api neraka. Awas. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan. Maka hadis ini menjelaskan tentang permasalahan keutamaan orang yang bertauhid. Maka dia jika meninggal dalam keadaan tauhid masuk surga, seperti di hadis Jabir yang sebelumnya dan Ibnu Mas'ud. Namun di sini di hadis yang ketiga ada tambahan dari Abi Dar, Abi Dar yang cerdas. Jangan dikatakan gara-gara Abi Dar menanyakan tentang ini jadilah dijadikan subuhat oleh kelompok ahlul bid'ah. Tidak. Maka di zaman Abu Dar tidak ada kelompok al-murji'ah. Abu Dar tidak mewakili dari kelompok al-murji'ah. Maka di sini Abu Dar menanyakan sesuai kecerdasannya dan kita mengambil faidah. Meskipun orang yang berzina, meskipun orang yang mencuri, ia masuk surga. Maksudnya masuk surga tetap. Tapi kapan? Nah, itulah permasalahannya. Dia akan dimasukkan surganya itu bisa mampir di neraka dulu atau langsung mubasyaratan ilal jannah, itu perkara yang lain. Fahim tum? Jelas? Tidak ada yang keluar